Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini saya akan membahas tentang identitas trigonometri. Apa sajakah syarat-syarat dari identitas trigonometri itu sendiri? Yang pertama, kalian harus tahu perbandingan dari sin theta, cos theta, dan tan theta. Jika ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi mendatarnya adalah x, sisi tegaknya adalah y, sisi miringnya adalah r, dan sebuah sudut theta, maka kita bisa mengatakan bahwa sin theta itu sama dengan, ingat, sin theta itu sisi di depan miring, sisi di depan dibanding dengan sisi miring, atau di sisi depan siku ya, sin demi depan, mi itu maknanya miring. Depannya adalah, depannya sudut, depannya adalah y, miringnya adalah r, sehingga perbandingannya menjadi gini, depannya adalah y, miringnya adalah r. Nah, bagaimana cara mencari yang lain? Misal cos theta, cos itu samping per miring, sa per mi. Perbandingan sisi di samping sudut dengan perbandingan sisi di depan siku-siku sudut atau sisi miring r. Sampingnya adalah x, sisi miringnya adalah r. Bagaimana cara mencari tan? Tan theta, tan itu desa depan per samping. Depannya adalah y, sampingnya adalah x. Tan theta itu jadinya y per x. Kemudian ada syarat-syarat lagi yang harus kalian tahu. Kalian harus ingat bahwa tan itu adalah, kita bisa menjabarkan tan theta itu sebagai perbandingan sin dan cos, yaitu sin theta per cos theta. Yang kedua, misal saya punya cosec theta, itu apa? Nah, cosec theta itu adalah kebalikan dari sin, jadinya 1 per sin theta. Anak-anak jika ingin mengingat, anak-anak ingat huruf ketiga. Oh, huruf ketiganya S, oh berarti dia sin. Itu ya. Kemudian ada sekan ya. Sekan theta. Sekan atau sek theta ya. Itu adalah perbandingan antara 1 dengan cos theta. Anak-anak jika ingin mengingat, anak-anak bisa ingat huruf ketiganya. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu kotangan theta atau cot theta. Boleh kotangan, boleh tulis cot theta. 1 per tan theta. Tan theta. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Mengingatnya sama, ini huruf ketiganya adalah T. Nah, maka dia adalah seper dari tan. Nah, ini beberapa syarat yang harus kalian kuasai agar kalian bisa memahami identitas trigonometri. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, ini adalah identitas trigonometri. Pada pembelajaran kali ini kita akan membuktikan rumus ini. Bagaimana cara membuktikannya? Kita tahu bahwa sin itu tadi perbandingan apa? Sin itu y per x, cos itu x per r ya. Oke. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Misalnya ada sebuah segitiga siku-siku dengan sudut theta, sisinya adalah x, sisi datarnya adalah x, sisi tegaknya adalah y, sisi miringnya adalah r. Nah, kita bisa menggunakan Pythagoras. X kuadrat ditambah y kuadrat akan sama dengan r kuadrat. Nah, bagaimana jika kita bagi kedua ruas dengan r kuadrat atau kalikan seper r kuadrat ya? Itu akan menjadi seperti apa? Itu akan menjadi x kuadrat per r kuadrat ditambah y kuadrat per r kuadrat sama dengan r kuadrat bagi r kuadrat 1.
Nah, kita sederhanakan lagi. Kita bisa menuliskan seperti ini, X per R kuadrat ditambah dengan Y per R kuadrat itu akan sama dengan 1. X per R tadi apa? Cos ya. Cos kuadrat X ditambah Y per R itu sin kuadrat, jadinya sin kuadrat X sama dengan 1. Oke, terbukti ya, ketemu rumusnya. Atau sin dulu ya boleh ya, sama aja. Cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Anak-anak harus ingat-ingat cara menuliskan cos kuadrat itu yang benar adalah cos kuadrat X. Artinya cos yang dikuadratkan. Beda dengan ini, cos X kuadrat. Kalau ini X-nya yang dikuadratkan ya. Oke, buat informasi saja. Selanjutnya ayo kita lanjut lagi membuktikan rumus yang kedua. Rumus yang kedua ada 1 plus tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Bagaimana cara membuktikannya? Langkah yang pertama, kita tulis dulu soalnya. 1 plus tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Nah, ini adalah rumus awal. Nah, kok rumus ini? Ini namanya sudah terbukti jadinya. Gini, kita tadi dapat apa? Di rumus yang pertama tadi kita dapat bahwa sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu akan sama dengan 1 ya. Yang tadi dapat di pembuktian di awal. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Kita bagi kedua ruas ini dengan sin atau cos ya. Cos kuadrat theta. Nah, ini akan menjadi apa? Sin bagi cos, dia akan menjadi sin kuadrat per cos kuadrat. Artinya tidak bisa dibagi. Sin kuadrat theta per cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat bagi cos kuadrat 1 dibagi cos ya udah 1 per cos kuadrat theta. Nah ini langsung aja ya. Sin per cos itu adalah tan, karena ini dua-duanya kuadrat maka jadi tan kuadrat theta ditambah 1 itu sama dengan 1 per cos itu adalah per cos tadi apa? Cos theta itu sama dengan secant dari theta. Ini bisa kita tulis menjadi secant kuadrat theta. Kita dapat rumus yang kedua. Saya menulisnya kebalik tidak apa-apa ya. Intinya tan kuadrat tambah 1 atau 1 tambah tan kuadrat. Oke, rumus yang kedua terbukti. Ini sebagai tambahan informasi ya. Ya, oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Membuktikan rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga langkahnya juga sama seperti tadi. Kita menuliskan dari informasi yang kita dapat di pembuktian awal bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kita pakainya theta ya. Cos kuadrat theta ditambah ditambah cos kuadrat theta itu akan sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membagi kedua ruas dengan cos. Kita bagi ruas dengan sin. Tadi kan sudah dibagi dengan cos. Sekarang kita bagi dengan sin kuadrat theta. Apa yang akan terjadi? Nah, ini yang akan terjadi. Ketika kedua ruas dibagi dengan sin, maka ini akan menjadi sin kuadrat bagi sin kuadrat, dia akan menjadi 1. Cos kuadrat bagi sin kuadrat ya udah cos kuadrat X theta per sin kuadrat theta. Artinya tidak bisa membagi ya. 1 bagi sin ya udah 1 per sin kuadrat theta. Nah, ini akan menjadi 1 plus cos per sin adalah kotangan. Karena ini kuadrat jadinya kotangan kuadrat theta sama dengan 1 per sin. Itu adalah
huruf ketiga S berarti cosec kuadrat theta. Nah, ini pembuktian sesuai soal di awal. Oke, 3 rumus kita sudah dibuktikan. Silakan anak-anak belajar dengan baik-baik. Nanti akan kita latihan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.